Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ariel Sebastian Purba dengan NIM F1D1230040. Saya berasal dari Prodi Teknik Pertambangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang biji-biji mineral yang terkandung di dalam jenis-jenis logam mineral. Sebelum masuk pada materi kita kali ini, kita harus mengetahui pengertian dari mineral logam dan juga mineral. Mineral logam atau logam mineral adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai pengantar panas dan listrik yang baik. Sementara mineral sendiri adalah benda padat dan organik yang homogen, kristalin, yang terbentuk di alam dan terjadi secara alamiah. Lanjut, kita akan membahas jenis-jenis logam mineral. Yang pertama itu ada emas. Emas adalah sebuah unsur kimia dengan lambang AU dan nomor atom 79. Ia adalah sebuah logam yang cerah, memiliki warna agak orange ke kuning-kuningan, padat, lunak, dapat ditempa, dan ulet dalam bentuk murni. Emas sendiri mengandung 3 jenis biji mineral. Yang pertama itu ada native gold, yang kedua calaverite, dan yang ketiga ada sylvanite. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketiga jenis biji mineral yang terkandung di dalam emas ini. Atau emas natif merupakan mineral emas yang paling umum ditemukan di alam. Emas natif mengandung perak antara 8-10%, tapi biasanya kandungan tersebut lebih tinggi dan kadang-kadang mengandung sedikit tembaga atau besi. Oleh karenanya, warna emas natif bervariasi dari kuning emas, kuning muda, sampai ke perak-perakan, bahkan berwarna merah orange. Berat jenis emas natif bervariasi antara 19,3 emas murni sampai 15,6, tergantung pada kandungan peraknya. Bila berat jenisnya 17,6, maka kandungan peraknya sebesar 6%. Dan bila berat jenisnya 16,9, kandungan peraknya sebesar 13,2%. Fisik dari native gold ini yaitu berupa gumpalan masif dan butiran yang tersebar. Bentuknya juga berkawat-kawat, dendritik, dan kilap kristalnya bersifat arboresken. Sementara untuk warnanya sendiri yaitu berwarna kuning bila ditemukan secara murni dan berwarna kuning keputihan bila ditemukan tercampur perak. Itu ada calaverite. Calaverite merupakan anggota kelompok Cranerid sulfida yang pada umumnya mengandung beberapa perak menggantikan emas. Calaverite paling sering ditemukan pada vena yang terbentuk pada suhu rendah. Sifat fisik dari calaverite ini sendiri yaitu berbentuk seperti kristal monoklinik yang tidak memiliki bidang pembelahan. Ia juga memiliki berat jenis 9,35 dan kekerasan 2,35. Yang ketiga adalah sylvanite. Sylvanite adalah mineral unik yang terbentuk dengan struktur emas dan perak. Sylvanite secara struktural mirip dengan calaverite, tetapi strukturnya mengandung perak selain emas. Jika kurang dari 13,4% perak digantikan oleh emas, maka perak tersebut tidak lagi diklasifikasikan sebagai sylvanite, melainkan calaverite. Sifat fisik dari sylvanite ini berbentuk kristal prismatik sampai kristal tabular tak beraturan yang terbentuk atau berbentuk kembar hingga menekuk atau melipat tajam. Dan untuk warna dari sylvanite ini sendiri yaitu berwarna abu-abu perak sampai hampir putih, warna putih, dan yang terakhir berwarna putih perak kekuningan. Logam mineral nikel. Nikel adalah unsur kimia metalik dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ni dan nomor atom 28. Nikel adalah logam berwarna putih keperak-perakan, sedikit semburat keemasan. Nikel termasuk logam transisi dan memiliki sifat keras serta ulet. Mineral biji yang terkandung di dalam nikel ada 2, yaitu garnierite dan pentlandite. Untuk mineral bijinya sendiri akan saya jelaskan lebih lanjut. Mineral biji garnierite. Garnierite merupakan mineral yang kaya akan nikel yang disebut nikel laterite. Disebut nikel laterite karena merupakan endapan hasil proses pelapukan laterit. Sifat fisik garnierite yaitu mempunyai struktur butiran yang halus, mempunyai kristalinitas yang rendah dan terdiri atas campuran beberapa mineral. Yang kedua, mineral biji pentlandite, yaitu besi nikel sulfida.
adalah biji utama nikel. Penlandit ditemukan dalam bentuk agregat granular masif. Ia tampak seperti mineral berwarna emas, memiliki kesamaan karakteristik dengan mineral sulfida lainnya, seperti pirhotit dan kalkopirit. Penlandit terkadang membentuk kristal isometrik, tetapi jarang terjadi sebagai kristal. Bentuk fisik penlandit terdapat pada beberapa batuan beku intrusif mafik atau ultrabasah. Ini terbentuk ketika lelehan sulfida didinginkan, yang pada gilirannya merupakan hasil lelehan silikat. Logam mineral yang ketiga adalah perak. Perak adalah logam mulia yang dikenal karena penampilannya yang berkilau, konduktivitas termal dan listrik yang tinggi, serta berbagai kegunaan industri, teknologi, dan ornamen. Biji mineral yang mengandung perak adalah native silver atau perak murni, argentite, dan serargyrite. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang native silver atau perak murni, argentite, dan serargyrite. Yang pertama, native silver atau perak murni. Native silver atau perak murni ditemukan sebagai mineral utama di banyak urat hidrotermal dan sebagai mineral sekunder di zona oksidasi di sebagian besar endapan polimetalik yang mengandung perak. Namanya sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu argentum. Sifat fisiknya yaitu kristal yang berbentuk kubik, oktahedral, dodekahedral hingga cm. Seringkali memanjang hingga beberapa cm pada kembar dan kabel herringbone, atau kristal yang memanjang sepanjang sumbu. Argentite atau argentite atau asantite. Argentite atau argentite adalah perak kubik sulfida yang hanya dapat ada pada suhu di atas 173 derajat Celcius. Ketika mendingin hingga suhu biasa, ia berubah menjadi polimorf monokliniknya yaitu asantite. Asosiasi Mineralogi Internasional telah memutuskan untuk menolak argentite atau argentite sebagai mineral yang tepat. Bentuk asantite ini kadang-kadang ditemukan sebagai kubus yang tidak rata dan oktahedra, tetapi lebih sering sebagai massa dendritik atau tanah, dengan warna abu-abu, kehitaman, dan kilau logam. Itu serargyrite atau klorargyrite. Serargyrite atau klorargyrite adalah bentuk mineral perak klorida dengan unsur kimia AgCl. Klorargyrite terjadi sebagai fase mineral sekunder dalam oksidasi deposit mineral perak. Ini mengkristal dalam kelas kristal isometrik eksoktahedral, biasanya berukuran besar hingga berbentuk kolom. Ia juga ditemukan sebagai kristal kubik tidak berwarna hingga kuning yang bervariasi. Untuk sistem kristalnya itu isometrik, dan untuk warnanya itu tidak berwarna saat segar, berubah menjadi hijau kekuningan terang, kuning muda, hijau muda, abu-abu, ungu kecoklatan jika terkena cahaya. Sekian video dari materi saya. Terima kasih.